Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Prananda dengan NIM 202525156 yang berkelompok dengan teman saya Muhammad Badan Langgeng Firdaus dengan NIM 205254149. Judul presentasi kami adalah karakteristik dan jenis limbah kimia serta cara pengolahan dan pemanfaatannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang limbah. Apa itu limbah? Pencemaran lingkungan atau polusi terjadi di suatu tempat ketika di sana terdapat suatu perubahan yang tidak diinginkan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan udara, daratan, dan air secara fisik maupun kimia. Penyebab pencemaran adalah kegiatan manusia, terutama di bidang industri yang menghasilkan limbah atau hasil buangan sisa produksi. Limbah adalah suatu benda atau zat yang mengandung substansi yang berbahaya bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Adapun karakteristik limbah secara umum ada 4. Yang pertama adalah limbah berukuran mikro, yakni partikel-partikel penyusun limbah berukuran mikro sehingga bersifat kasat mata dan sulit untuk dideteksi. Yang kedua adalah bersifat dinamis, artinya limbah tidak diam di suatu tempat dan selalu bergerak serta berubah sesuai kondisi lingkungannya. Yang ketiga adalah berdampak luas. Maksudnya adalah penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas karena ukurannya yang kecil sehingga mudah menyebar dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang keempat adalah berdampak jangka panjang. Permasalahan ditimbulkan limbah tidak dapat diatasi dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya. Kemudian ada jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah meliputi berdasarkan jenis senyawanya, berdasarkan wujudnya, dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah jenis-jenis limbah berdasarkan jenis nyawanya. Limbah dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara ilmiah. Contohnya adalah sisa hewan dan tumbuhan. Limbah organik dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung karena perlu pemrosesan terlebih dahulu. Yang termasuk dalam limbah organik adalah sisa-sisa sayuran, sisa potongan rumput, sisa makanan, dan kotoran hewan maupun kotoran manusia. Limbah jenis ini bersifat biodegradable atau mudah terurai. Sampah organik atau limbah organik tidak boleh dibuang begitu saja, sebab dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri patogen atau penyebab penyakit dan menghasilkan bau yang busuk, sehingga akan mengganggu lingkungan. Kemudian yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarui dan sulit diuraikan secara alamiah oleh mikroorganisme seperti minyak bumi, plastik, kaleng, dan botol. Bahkan bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti karet dimasukkan sebagai limbah anorganik karena sulit terurai. Kemudian yang ketiga adalah limbah B3. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dapat merusak lingkungan hidup baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Limbah B3 meliputi zat atau bahan yang mengandung senyawa bersifat mudah meledak atau eksplosif, pengoksidasi, mudah terbakar atau flammable, beracun atau toksik, korosif, menyebabkan iritasi, menyebabkan infeksi, karsinogenik, atau menyebabkan kanker, teratogenik, menyebabkan kecacatan janin, dan mutagenik, atau menyebabkan mutasi. Contoh dari limbah B3 ini adalah limbah rumah sakit seperti jarum suntik, perban bekas yang mengandung virus atau bakteri patogen, maupun produk-produk otomotif, misalnya oli hati, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya adalah jenis limbah berdasarkan wujudnya. Ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya adalah limbah cair sisa pembuatan tahu, air bekas cucian, air buangan pabrik industri, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah limbah padat. Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padat atau sangat padat. Limbah padat dapat berupa campuran dari berbagai bahan, baik yang tidak berbahaya maupun yang berbahaya. Contoh limbah padat adalah limbah pasar, limbah padat industri, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berasal dari fase gas. Contohnya adalah karbon monoksida, karbon dioksida, dan gas metan. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis limbah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah limbah domestik. Limbah domestik
adalah limbah yang berasal dari perumahan atau rumah tangga dan kegiatan usaha seperti restoran, perkantoran, dan pasar. Contohnya adalah sisa makanan, kertas, kaleng, plastik, air sabun, air deterjen, dan tinja. Kemudian yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri merupakan buangan hasil proses industri. Contohnya dapat berupa limbah gas dari asap pabrik serta limbah padat maupun cair yang mengandung logam berat. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian berasal dari usaha pertanian maupun perkebunan. Contohnya adalah bahan kimia dari pestisida dan pupuk kimia, serta sisa-sisa tumbuhan seperti jerami dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah limbah pertambangan. Limbah ini berasal dari kegiatan pertambangan, misalnya materi-materi tambang berupa batuan dan logam. Itulah beberapa jenis limbah. Selanjutnya, tentang pengolahan dan pemanfaatan dari limbah akan dipresentasikan oleh teman saya Muhammad Badan Firdaus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badan Firdaus dari kelompok AUFA. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh AUFA. Nah, itu ada tujuan pengolahan limbah kimia. Pengolahan limbah adalah usaha untuk mengurangi atau menstabilkan zat-zat pencemar sehingga saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Tujuan utama pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme alami. Yang kedua ada mengurangi dan menghilangkan pengaruh buruk limbah cair bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Cara pengelolaan limbah laboratorium. Yang pertama ada pengolahan limbah padat. Dengan cara yang pertama, penimbunan terbuka. Terdapat dua cara penimbunan sampah yang umum dikenal, yaitu metode penimbunan terbuka atau open dumping dan metode sanitary landfill. Di lahan penimbunan terbuka, berbagai hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak. Gas metan yang dihasilkan oleh pembusukan sampah organik dapat menyebar ke udara sekitar dan menimbulkan bau busuk serta mudah terbakar. Cairan yang tercampur dengan sampah dapat merembes ke tanah dan mencemari tanah serta air. Kedua ada sanitary landfill. Pada metode sanitary landfill, sampah ditimbun dalam lubang yang dialasi lapisan lempung dan lembaran plastik untuk mencegah perembesan limbah ke tanah. Di sini kita bisa lihat seperti gambar di sini. Untuk yang ketiga yaitu ada insinerasi. Insinerasi adalah pembakaran sampah atau limbah padat menggunakan suatu alat yang disebut insinerator. Nah, lanjut untuk pengelolaan limbah pada fase cair atau water phase treatment. Yang pertama ada pengolahan secara fisika, yaitu penyaringan screening merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Lalu ada pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap, seperti koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Yang ketiga ada pengolahan secara biologi, yaitu semua air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi sebagai pengolahan sekunder. Pengolahan secara biologi dipandang sebagai pengolahan yang paling murah dan efisien. Lalu ada pengolahan limbah fasa gas atau gas phase treatment. Yang pertama yaitu mengontrol emisi gas buang. Emisi gas buang dapat dikurangi dengan mulai menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buang yang merupakan polutan. Kedua yaitu menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Filter udara dimaksudkan untuk yang ikut keluar pada curah buang atau stuck agar tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih yang saja yang keluar dari curah buang. Lalu lanjut kepada materi pemanfaatan limbah. Yang pertama, pemanfaatan limbah, yaitu yang pertama ada reduce, reuse, recycle, replace, dan rating. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi, seperti mengurangi penggunaan tisu dan mengganti dengan sapu tangan atau menggunakan tisu dengan lebih bijak. Yang kedua ada mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri.
membeli baju dengan model bahan yang lebih long lasting atau yang lebih tahan lama. Lalu ada reuse. Reuse adalah pemakaian kembali barang-barang yang dapat digunakan kembali, seperti menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, membeli atau menjual baju bekas, lalu ubah barang lama dan tambahkan sedikit kreativitas untuk menjadi barang baru. Lalu ada recycle, yaitu mendaur ulang barang, seperti mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang ketiga ada menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada replace, adalah mengganti barang yang kita pakai dengan yang lebih ramah lingkungan, seperti mengganti botol minum ke sekolah dengan botol yang dapat digunakan berulang kali, seperti yang berbahan plastik tebal atau aluminium. Mengganti tempat bekal ke sekolah dengan tempat yang bisa dipakai berulang kali daripada memakai yang berbahan styrofoam. Mengganti tas berbelanja dengan yang ramah lingkungan seperti dari kain perca atau plastik bekas yang sudah dikreasikan dengan bentuk unik sehingga menjadi menarik. Lalu ada rating atau memikirkan kembali. Memiliki arti yang paling penting. Berpikirlah lebih dari sekali sebelum kita membeli atau mengkonsumsi suatu barang. Perlukah barang itu dibeli? Apakah kita benar-benar butuh barang tersebut? Kalau tidak, sudah pasti barang tersebut akan menjadi sampah atau menjadi seonggok simpanan yang mendulang di rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.